warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Teman-teman sudah kenal dengan saya? Belum. Oke, perkenalkan, nama saya Dwi Asti. Di sini saya sebagai konselor ya, dan teman-teman yang lainnya sudah pada kenal? Belum. Oke, kalian perkenalan terlebih dahulu. Silakan Mbak. Nama saya Kathy, Bu. Oke, dari mana? Dari Pekalongan. Ya, silakan Mas. Saya perkenalkan, nama saya Darto. Iya, Mas Dato dari mana? Dari Wonosobo. Oh, oke. Dari, iya Mas yang ujung. Nama saya Romi. Oh, Romi. Dari mana Mas? Saya dari Wonogiri. Iya. Baik. Di sini sudah tahu konseling kelompok itu apa? Belum. Jadi konseling kelompok itu layanan konseling yang sama pada konseling yang lainnya. Cuma di sini klien diharapkan bisa menyampaikan masalahnya dan juga memberikan solusi kepada anggota yang lainnya seperti itu. Dan di dalam konseling itu ada 3 asas ya. Yang pertama asas keterbukaan. Jadi Mbak dan Mas bisa menceritakan dengan bebas masalah yang dialaminya. Dan yang kedua itu asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini atas kemauan sendiri seperti itu. Ya benar, Mbak? Iya, benar. Dan yang ketiga itu asas kerahasiaan. Jadi masalah yang kalian ceritakan, yang teman-teman ceritakan itu tidak akan diketahui oleh orang lain selain yang ada di dalam kelompok konseling ini. Oke? Oke. Gimana kalau kita ikrar terlebih dahulu? Iya. Iya. Jadi teman-teman ikuti kata-kata saya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan membocorkan tidak akan membocorkan dan menyebarkan informasi dan menyebarkan informasi teman saya yang ada dalam kelompok konseling. teman saya yang ada dalam kelompok konseling. Oke, di dalam konseling kelompok ini kita memiliki kontrak waktu yaitu 10 menit sampai 15 menit ya. Iya. Apabila waktu itu kurang, kita bisa mengatur waktu di lain hari. Siap. Kita ice breaking dulu gimana? Oke. Wah, siap sekali nih. Jadi gini ya teman-teman, teman-teman ngikutin saya ya. Iya. Katakan apa yang saya katakan. Iya. Iya. Ayam, itik, ayam. Ayam, itik, ayam. Berapakah ayam yang ada di dalam itik kata tersebut? Berapakah Ayam yang ada dalam kata tersebut. Oke, benar. Jadi kalian konsentrasi ya di sini. Iya, Bu. Oke, langsung saja kita akan cerita masalah kalian masing-masing. Siap. Dimulai dari siapa? Mas? Saya. Iya, Mas Darto. Darto. Silakan. Saya Mas Darto akan menceritakan nih. Ya. Jadi begini, apa namanya, lingkungan saya itu kurang sehat begitu ya. Di sana banyak yang minum-minum, contoh alkohol gitu ya. Ya. Seperti itu, lalu gablet gitu ya, lalu kartu. Itu gimana, Bu? Oke, kita next dulu ya. Silakan, Mbak. Kalau saya itu kalau di lingkungan yang baru itu saya susah sekali untuk bersosialisasi dengan teman yang lainnya. Oke, kan. Kita Jadi simak saya dulu ya. itu melulu, misal kalau punya teman ya temannya itu aja, nggak mau berteman dengan yang lainnya, susah. Oke, baik. Mas? Kalau saya itu kan sebagai mahasiswa, Bu, Ya. tapi saya itu nggak tahu kewajiban saya itu apa, tanggung jawab saya itu apa. Jadi saya sering lupa diri gitu. Dan saya meskipun saya sudah menjadi mahasiswa, saya merasa tidak bisa mandiri, Bu, belum bisa mandiri. Oke. Jadi dari masalah teman-teman mungkin ada yang mau memberikan solusi dari salah satu teman kalian? Saya, Bu, Ya. saya mau memberi
memberi solusi kepada Mas Darto. Oke, silakan Mas. Mas Darto ini kan lingkungannya kurang baik Mas ya. Iya. Ada yang minum ciu, Iya. congya, Iya. ada yang main gaple, Iya. gitu Mas ya. Kalau menurut saya sih, kalau Mas Darto bisa pindah ke daerah lain, lebih baik Mas Darto pindah ke daerah lain aja, yang lebih baik gitu untuk perkembangan Mas Darto. Kan Mas Darto merasa tidak nyaman ya hidup di sana ya. Iya. Seperti itu. Misalkan Mas Darto terpaksa hidup di situ, ya Mas Darto ini kan kuliah juga Mas ya, Iya. sebagai agen of change gitu. Iya. Jadi Tahu sebisa saja Mas Romi. jadi Mas Darto ini berusaha merubah lingkungan Mas Darto sendiri gitu biar jadi lebih baik. Tuh, kita kan sama-sama mahasiswa Mas Darto. Iya. Gitu kan menurut saya Mas Darto. Oke, jadi benar ya apa yang dikatakan Mas Romi tadi. Iya. Mungkin kalau Mas Darto nggak bisa pindah ke lain daerah, mungkin apa ya, bisa melihat mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Jadi ditinggal saja yang hal-hal yang buruk seperti itu. Mungkin kan itu kan teman-teman Mas sendiri ya, jadi Iya. bisa menilai lah mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu. Oh, iya. Oke, mungkin Mbak Kathy mau menambahkan solusi? Tidak? Tidak. Untuk masalahnya Mas Gus? Mas Atau Darto. Mas mungkin Darto, ya. iya. Iya. Maaf, saya lupa. Nama dulu. Oh, iya. Ganti sama orang tua saya. Siapa lagi? Untuk masalahnya Mbak Kathy? Mas Oh, Mas Gus, Mas Darto. Darto Oh, iya. mungkin. Oh, iya. Gus Darto. Oh, tadi masalahnya apa, Mbak? Kurang apa tidak bisa bersosialisasi ketika di lingkungan yang baru. Oh iya. Saya akan sedikit memberi solusi ya. Ya, Semoga bermanfaat. ya Mas Darto. Begini, kita kan punya tangga gitu ya. Apabila kita cuma di rumah saja, begitu lebih baik kita pergi keluar rumah gitu loh, berbicara dengan tetangga, ngobrol. Yang penting jangan ngelendengin gitu ya. Ibah ya Mas. Ibah. Pak, Oh iya iya maaf. Hibah begitu. Seperti itu Lah, aja. kalau misal Gimana? bertemannya itu sama misal satu geng Oh, aja, iya. nggak mau berteman dengan lainnya itu gimana Mas? Susah buat saya untuk. Kenapa itu kok maunya berteman sama satu geng itu? Lah ya karena kalau mau bicara atau menyapa dengan yang lainnya itu kayak enggan gitu loh Mas. Oh iya. Sebenarnya tetangga itu ada yang baik, ada juga yang buruk begitu ya. Kalau tetangga dikatakan saudara kita sendiri pasti baik, begitu. Oke, mungkin kalau di dalam lingkungan perkuliahan kan Mbak Kathy itu bergaulnya sama gengnya aja gitu Iya. ya. Jadi kalau menurut saya Mbak Kathy harus berani untuk apa ya, bergaul dengan teman yang lainnya juga, karena kan nggak mungkin ya mau bergaul sama itu aja. Jadi kan pengetahuannya jadi luas kalau Mbak Kathy punya banyak teman seperti itu. Mungkin Mas Rami mau menambahkan solusi? Ya mungkin gitu Mbak. Kalau Mbak Kathy itu bergaulnya sama itu saja ya Mbak Kathy nggak punya teman baru gitu, nggak punya pengalaman yang luas. Mbak Kathy harus bersosial dengan baik lah gitu, dan memiliki teman yang lebih banyak, karena banyak teman insya Allah banyak manfaatnya. Oke, Itu clear ya ini masalahnya Mbak Kathy. Sekarang kita akan beralih ke masalahnya Mas Romi. Silakan Mbak Kathy mau memberikan solusinya. Tadi masalahnya apa ya Mas? saya itu kurang tanggung jawab Mbak, dan juga kurang mandiri orangnya. Oh, kalau menurut saya berarti Mas Romi itu harus fokus apa tujuannya kuliah itu, apa untuk membanggakan orang tua atau mau sekedar mendapat ijazah saja. Itu harus fokus pada satu tujuan saja gitu. Jadi Mas Romi bisa mandiri karena ada tujuan yang harus dicapai. Kalau tujuannya double gimana Mbak? Ya nggak apa-apa, tapi salah satu dulu, Oh, jangan dua-duanya, karena kalau langsung dua-duanya susah. oh gitu ya Mbak. Iya Mas Romi. Ya, makasih. Ya, jadi Mas Romi itu kan fokusnya jadi mahasiswa ya. Jadi
fokus untuk belajar dan menyelesaikan perkuliahannya, dan belajar untuk jadi orang yang mandiri. Jadi nanti kalau udah selesai kuliah bisa mencari pekerjaan dengan lancar lah, seperti itu ya. Amin, amin, Mbak. Oke. Mungkin waktu kita cukup. Oke, cukup ya. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.